Salam jumpa saudara-saudara. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Agus Wiyanto, saat ini saya melayani di GKI Tumapel, Malang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk mohon hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Tuhan pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dimampukan untuk mengerti sabda Tuhan dengan baik, dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami dapat mengalami pertumbuhan iman. Tuhan tolong hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menguraikan firman Tuhan, agar melalui bimbingan dan pertolongan Roh Kudus, hamba-Mu dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema iman yang hidup. Dan saya akan mendasarkannya dari kitab Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Namun secara khusus kita akan membaca ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bagaimanakah kita memahami pengajaran Alkitab tentang kehidupan beriman? Selama ini banyak orang memahami bahwa saya menjadi orang beriman kalau saya percaya kepada Tuhan Yesus, kalau saya rajin ke gereja, kalau saya ikut pelayanan, kalau saya memberi persembahan dan selanjutnya. Apakah semua itu sudah menjadi ukuran bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus? Ada orang yang ke gereja bukan karena beriman, melainkan karena mau bertemu teman. Ketika kebaktian, bukannya mengikuti kebaktian, malah justru mengajak temannya bercanda. Ada orang yang ke gereja karena utang. Oh, maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau saya belum ke gereja, rasanya kok masih utang. Saudara-saudara, renungan hari ini bukan bertujuan untuk menghakimi iman orang lain dan iman kita semua. Melainkan renungan ini adalah sebagai refleksi, sebagai self-assessment bagi kita semua. Firman Tuhan dalam kitab Yakobus tadi menunjukkan kepada kita bahwa iman adalah perbuatan. Tentu perbuatan yang benar yang dimaksudkan. Perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Dan iman tanpa perbuatan menurut Yakobus adalah mati. Tapi perbuatan yang seperti apa? Yang pertama, iman itu percaya. Saudara-saudara, iman itu memang percaya. Namun seperti apakah percayanya? Karena menurut ayat 19 dikatakan begini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, menurut Yakobus, setan juga percaya kepada Tuhan. Dan mereka juga takut kepada Tuhan. Kita ingat, ketika Tuhan Yesus mengusir setan di Gerasa. Dan akhirnya setan itu pilih masuk ke dalam babi. Salah satu hal yang dikatakan oleh setan itu terdapat dalam Markus 5 ayat 6 dan 7. Mengatakan begini. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hei Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Nah, saudara-saudara, setan-setan itu jumlahnya banyak. Karena itu dia mengatakan namanya legion.
Tetapi sekalipun dia jumlahnya banyak, tetapi mereka ternyata takut kepada Tuhan Yesus. Dan mereka menyembah Tuhan Yesus. Jadi kalau setan-setan itu percaya, kalau setan-setan itu takut kepada Tuhan Yesus, apakah itu artinya setan-setan itu juga beriman kepada Tuhan Yesus? Tentu saja tidak. Karena arti beriman bukan seperti percayanya setan. Kalau demikian, apakah artinya iman itu? Yang kedua sekarang. Iman itu adalah iman yang berbuat. Yakobus mengatakan bahwa beriman itu berarti berbuat. Karena beriman itu akan terlihat dari perbuatannya. Tapi perbuatan seperti apa? Yakobus menyebut nama Abraham dalam bacaan kita tadi. Abraham yang kita kenal sebagai bapa orang beriman, karena Abraham memang memberi teladan iman yang sangat hebat. Kita tentu ingat pengalaman-pengalaman Abraham yang luar biasa. Salah satunya misalnya ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan negerinya itu. Apa tindakan Abraham? Dalam Kejadian 12 ayat 4 dikatakan begini. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, Abraham begitu taat. Maka ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk pergi dari negerinya, pergi dari sanak saudaranya. Dari ayat tadi dikatakan, lalu pergilah Abraham. Abraham tidak bertanya, mau kemana Tuhan? Abraham tidak ragu-ragu, namun dia percaya dengan sepenuh hatinya, sekalipun dia tidak tahu hendak kemana. Ada pengalaman iman Abraham yang lain ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya. Pada saat dia mau menyembelih anak itu, Abraham di-stop oleh Allah. Stop, jangan diapa-apakan anak itu. Mengapa Abraham mau menyembelih anaknya, padahal itu anak yang sudah ditunggu-tunggu 25 tahun lamanya. Itu karena Abraham percaya. Maka dia sekalipun melalui pergumulan, tapi dia tetap melakukan. Iman itu berbuat. Kalau Abraham tidak beriman, dia tidak akan berbuat seperti itu. Kalau Abraham tidak beriman, dia pasti akan menolak panggilan Tuhan. Kalau Abraham tidak beriman, dia pasti tidak mau mempersembahkan Ishak anaknya. Itulah iman yang berbuat seperti yang dikehendaki Allah. Itulah iman yang hidup. Karena iman yang mati adalah iman yang tidak berbuat. Maka iman itu tidak cukup diukur dengan kalau saya ke gereja berarti saya beriman. Kalau saya berbuat baik maka saya beriman. Kalau saya pelayanan maka saya beriman. Tidak dapat diukur seperti itu. Kita harus melihat sebaliknya. Kalau saya beriman pasti saya ke gereja. Kalau saya beriman pasti saya berbuat baik. Kalau saya beriman, pasti saya akan melakukan firman Tuhan. Kalau saya beriman, saya pasti akan melakukan pelayanan. Kalau saya beriman, maka saya pasti akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau saya beriman, maka saya akan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Beriman seperti inilah yang hendak dijelaskan Yakobus kepada kita semua. Bukan perbuatan yang menyelamatkan kita, melainkan iman yang menyelamatkan kita. Namun iman yang nyata, iman yang hidup, iman yang berbuat, itulah iman yang hidup. Karena kalau kita beriman, otomatis kita akan berbuat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan pengasih, ajarlah kami hidup beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ajarlah kami memiliki iman yang hidup, supaya dengan iman yang hidup itu kami berbuat. Dengan iman yang hidup itu kami menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Dengan iman yang hidup itu kami melakukan segala hal yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkanlah iman kami, tumbuhkanlah iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.